Baik, hari ini kita akan membahas tentang persamaan Dirac ya. Persamaan Dirac. Nah, sebenarnya secara sederhananya persamaan Dirac itu mirip dengan persamaan Klein-Gordon ya, di mana dia merupakan persamaan gelombang partikel untuk kasus relativistik ya. Nah, hanya ada perbedaan dibandingkan dengan persamaan Klein-Gordon. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang persamaan Dirac, mungkin kita coba sedikit review dulu tentang persamaan Glenn-Gordon ya, di mana nanti ini yang akan menjadi latar belakang sehingga munculnya persamaan Dirac ya. Jadi kalau di kuliah sebelumnya ya, eh, tentunya sudah diturunkan persamaan Klein-Gordon, di mana persamaan Klein-Gordon ini sebenarnya merupakan upgrade ya dari persamaan Schrödinger ya di fisika kuantum atau di mekanika kuantum. Kalau persamaan Schrödinger itu sendiri adalah persamaan gelombang untuk kasus non-relativistik. Jadi kalau persamaan Schrödinger itu dia merupakan eh, persamaan gelombang untuk kasus non-relativistik. Nah, maka muncullah persamaan Klein-Gordon, ya, di mana persamaan Klein-Gordon ini itu juga merupakan persamaan gelombang, persamaan gelombang, tapi untuk kasus relativistik. Jadi dia menggabungkan antara mekanika kuantum dengan teori relativitas khusus, ya. Sehingga unsur relativistiknya dia masukkan ke situ. Ya. Bagaimana idenya? Jadi dalam persamaan Klein-Gordon ini itu dia menggunakan definisi dari persamaan energi relativistik. Di situ bedanya ya. Jadi ide utamanya dia menggunakan rumusan energi dalam bentuk energi relativistik ya, di mana persamaannya itu adalah E kuadrat itu sama dengan P kuadrat C kuadrat ditambah M kuadrat C pangkat 4 ya. Nah, kemudian tentunya di sini dia sebagai operator ya. Nantinya ketika dia dikerjakan ke suatu fungsi gelombang misalkan suatu fungsi psi, maka dia bertindak sebagai operator. Sehingga kalau ini dikerjakan pada suatu eh, fungsi, misalkan psi, kita akan dapatkan bentuk persamaannya E kuadrat psi. Nah, ini sama dengan, nah kita ambil definisi energi relativistik ini ya dalam persamaan ini. Berarti di sini sama dengan C kuadrat P, tentunya ini operator. Di sini P juga adalah operator. P kuadrat, kemudian di sini M kuadrat, dan C pangkat 4 psi ya. Nah, di mana E di sini sebagaimana kita ketahui dalam kuantum dia merupakan suatu operator ya, di mana E itu sama dengan IH coret dou dt ya, turunan terhadap waktu, sedangkan P juga operator momentum itu sama dengan H coret per I nabla ya, di mana nabla ini merupakan turunan terhadap ruang ya. Jadi idenya seperti ini ya. Nah, kemudian E dan P di sini, operator E dan P ini dimasukkan suku ini sehingga kita dapatkan bentuk persamaan Klein-Gordonnya ya. Sehingga dari sini ketika kita masukkan bentuk operatornya, kita dapatkan di sini E kuadrat berarti IH coret dou dt kuadrat itu menjadi minus H coret kuadrat ya. Kemudian dou kuadrat dou t kuadrat psi ini sama dengan, nah, di sini tentunya P-nya menjadi P kuadrat, berarti ini kita masukkan. Ya. Berarti kita dapatkan, ini kita bongkar saja ya. Minus C kuadrat, H coret kuadrat,
nabla kuadrat C, kemudian ditambah dengan M kuadrat C pangkat 4 C, seperti ini. Inilah yang disebut sebagai persamaan Klein-Gordon. Jadi dia mengupgrade persamaan Schrödinger untuk kasus relativistik. Atau biasa juga bentuknya ini disederhanakan ya. Itu biasanya dalam bentuk seperti ini. Jadi ada operator seperti ini ditambah dengan M kuadrat C kuadrat per H coret kuadrat dikali psi ini sama dengan 0. Jadi semuanya dipindahkan ke ruas kanan. Kemudian operator ini itu dia biasa disebut sebagai operator de Alembert. Jadi isinya itu adalah turunan terhadap waktu dan turunan terhadap ruang. Biasanya juga persamaan Klein-Gordon dituliskan seperti ini. Seperti itu ya. Nah, jadi ini kira-kira ringkasnya bagaimana ide dari persamaan Klein-Gordon. Nah, sayangnya dalam persamaan Klein-Gordon ini masih terdapat masalah ya. Apa masalahnya? Jadi ada problem di persamaan Klein-Gordon. Sorry. Terdapat masalah di persamaan Klein-Gordon. Yang pertama, ternyata setelah kita, misalkan kita, saya kira juga sudah diturunkan di kuliah sebelumnya, ternyata rapat probabilitasnya itu dapat bernilai negatif. Sedangkan kita tahu secara umum probabilitas itu atau peluang itu bukan dia tidak mungkin bernilai negatif ya. Paling kecil dia bernilai 0 nilai peluang atau lebih dari 0 ya. Nah, sedangkan di persamaan Klein-Gordon masih terdapat rapat probabilitas yang bisa bernilai negatif dan belum bisa dijelaskan. Kemudian masalah yang kedua itu adanya keberadaan energi negatif. Nah, dua masalah inilah yang melatar belakangi sehingga munculnya persamaan Dirac ya. Jadi persamaan Dirac nanti akan memecahkan kedua masalah. Dia bisa menjelaskan keberadaan negatif dan juga dia bisa menghilangkan kemungkinan rapat probabilitas itu bernilai negatif. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana persamaan Dirac ini menunjukkan persamaannya. Jadi idenya itu dia sama. Dia menggunakan energi relativistik. Namun kalau kita lihat di sini, kita lihat persamaan Klein-Gordon, persamaan diferensialnya itu merupakan persamaan diferensial orde 2 ya. Artinya di sini turunan terhadap waktu dia turunan terhadap waktu turunan 2 kali terhadap waktu. Di sini juga turunan ruangnya merupakan diferensial orde 2 ya. Nah, Dirac ingin membuat suatu persamaan gelombang relativistik di mana dia hanya merupakan persamaan orde satu saja. Sebagaimana di persamaan Schrödinger ya. Jadi kalau kalian ingat di kuantum, persamaan Schrödinger itu merupakan persamaan gelombang orde 1, persamaan diferensial orde 1 ya. Jadi idenya seperti itu. Jadi dia ingin membuat persamaan gelombang relativistik tetapi di dalamnya hanya memuat persamaan diferensial orde 1 saja. Maka kemudian muncullah postulat dari Dirac ya. Jadi saya tuliskan dulu. Jadi dia menebak dulu ya. Dia menebak dulu bentuk persamaannya dengan mengeluarkan postulat. Dia tebak dulu persamaannya seperti ini. Kemudian baru dia kerjakan sehingga ketika kita temukan syarat-syarat dalamnya dia bisa memenuhi kembali persamaan Klein-Gordon. Atau saya tuliskan saja di sini ya. Jadi postulat Dirac itu dia menebak persamaan gelombangnya itu bentuknya seperti ini. Jadi C itu sama dengan
karena di sini adalah kombinasi ruas kanannya adalah kombinasi dari momentum ya, dan MC kuadrat ya, sehingga di dalam persamaan Dirac pun harus ada ya, sehingga dia di sini mempostulatkan Fc itu sama dengan C alfa, operator alfa, P ini operator momentum, ditambah dengan MC kuadrat beta seperti ini. Nah, jadi ini adalah postulat Dirac ya. Jadi dia merumuskan bentuk persamaannya seperti ini, kemudian di depan operator momentum dia tambahkan operator alfa yang kita belum tahu apa ya. Kemudian di MC kuadrat dia juga tambahkan operator beta. Nah, kenapa ada operator alfa dan operator beta ini? Jadi harapannya ketika persamaan Dirac ini kita kuadratkan, kalau kita kuadratkan dia akan menjadi E kuadrat C ya. Dia akan kembali ke persamaan Klein-Gordon ini. Ya. Jadi itu syarat pertama yang harus dipenuhi oleh persamaan Dirac. Ketika dia dikuadratkan, maka dia akan kembali ke persamaan Klein-Gordon. Nah, sehingga tujuan kita dalam penurunan persamaan ini adalah bagaimana menemukan operator alfa dan operator beta yang memenuhi. Ya, bagaimana karakteristik dari operator alfa dan beta yang memenuhi persamaan ini, sehingga ketika dia dikembalikan ke persamaan Klein-Gordon, dia akan memenuhi. Ya. Jadi kira-kira ide utamanya seperti itu ya. Kita ingin membuat persamaan gelombang relativistik orde 1. Persamaan diferensialnya itu persamaan diferensial orde 1. Nah, jadi sekarang kita akan berusaha bagaimana bentuk operator alfa dan beta ini ya. Nah, artinya kalau kita ingin mendapatkan nilainya, kita coba kembalikan dia ke persamaan Klein-Gordon ya. Artinya persamaan ini kita kuadratkan ya. Persamaan ini kita kuadratkan sehingga kita akan dapatkan, atau kita bongkar dulu ini ya, karena dia di sini merupakan 3 dimensi ya, turunan ruangnya itu 3 dimensi, jadi kita bongkar dulu suku yang ini ya. Jadi kita bisa tuliskan kembali di sini Fc itu sama dengan di sini C, kemudian di sini menjadi C-nya kita keluarkan ya, berarti di sini ada alpha x ini operator, kemudian P-nya kita bongkar saja. Jadi di sini H coret per I, di sini dodo X. Jadi kita bongkar untuk per setiap variabel ruangnya ya, X, Y, Z. Kemudian ditambah dengan alpha Y, di sini H coret per I, dodo Y. Kemudian ditambah alpha Z, di sini H coret per I, dodo Z. Kemudian ditambah dengan MC beta. Seperti ini. Ini operator. Ini dikalikan dengan psi. Nah, kemudian kita kuadratkan kedua ruas ya. Kita kuadratkan kedua ruas sehingga kita dapatkan di sini E kuadrat di sini. Jadi kita kuadratkan kedua ruas. Operatornya kita kuadratkan ya kedua ruas, maka kita dapatkan di sini menjadi E kuadrat psi. Nah, sehingga di sini kita akan dapatkan di sini menjadi C kuadrat. Berarti ini kita kuadratkan ya. Jadi di sini kita dapatkan alpha X H coret per I, kemudian di sini dodo X ditambah alpha Y H coret per I, dodo Y, dan ditambah alpha Z H coret per I tambah MC. Kemudian dikalikan dengan suku ini sendiri ya. Seperti di sini alpha X. Ini sebenarnya tidak susah ya, hanya panjang saja. Dan memang kalau di teori seperti itu ya, kita harus sabar untuk menurunkan satu persatu. Sekali, minimal sekali seumur hidup.
supaya kita punya feeling dalam menurunkan persamaan-persamaan seperti ini. Untuk materi-materi yang tingkat lebih lanjut, kita sudah punya feeling dalam menurunkan persamaan seperti ini. Berarti di sini H per I, di sini Dodo Y ya. Kemudian ditambah, oh di sini sorry, di sini ada alfa Y ya. Di sini ada alfa, ini operator. Di sini ada alfa, ini operator juga. Alfa Y, H coret per I, Dodo Y, dan di sini ditambah alfa Z, H coret per I, Dodo Z, kemudian ditambah di bawah saja ya, ditambah dengan MC beta, kemudian dikali dengan nah, seperti ini. Jadi kita kuadratkan, kita kalikan yang dalam kurung 2 kali ya dengan suku itu sendiri. Sebentar, saya coba lihat dulu. Nah, ini kita bisa coba sederhanakan lagi ya persamaannya. IH coretnya bisa kita keluarkan semua ya. Ini kalau kita kali I per I kan dia menjadi I per min 1 atau min IH coret ya. I-nya kita menaikkan ke atas. Jadi bisa kita pindahkan IH coretnya bisa kita keluarkan dulu ya supaya lebih sederhana. Jadi C kuadrat, kemudian di sini min IH coret, baru kemudian alfa X, dodo X, ditambah alfa Y, dodo Y, ditambah alfa Z, dodo Z, kemudian di sini ditambah MCB, MC beta, kemudian di sini juga sama, kita keluarkan IH coret, min IH coret. Di sini alfa X, dodo X, tambah alfa Y, dodo Y, ditambah MC beta. Nah, seperti ini ya. Kemudian tinggal kita kalikan ya. Kita sebentar. Nah, berarti sekarang IH coretnya itu bisa kita keluarkan lagi. Kemudian ini kita kalikan jadi ini ya, suku ini dikali dengan suku ini, kemudian suku ini dikali dengan suku ini, suku ini dikali suku ini, dikali suku ini dengan suku ini. Ya. Nah, kenapa kita tidak langsung kuadratkan ya? Seperti misalkan di aljabar biasa, AB kuadrat berarti A kuadrat ditambah 2AB per B kuadrat. Karena kita belum tahu ya, apakah suku-suku di dalam sini itu dia bisa bersifat komutatif ya, sehingga kita harus jabarkan dia satu persatu. Kita bongkar saja, karena kita belum tahu sifatnya apakah dia bersifat komutatif atau tidak. Ya. Nah, sehingga kita kalikan satu persatu. Ya, coretnya ini bisa kita, oh ini ada psi di sini ya. Ada psi. Ya, coretnya bisa kita kembali C kuadrat, kemudian kita mulai dulu dari mana? Dari ini ya, jadi suku ini dikali dengan suku yang ini. Berarti kita bisa tuliskan min I H coret dikali min H coret itu berarti menjadi H coret kuadrat ya. Minus I dikali minus I berarti I kuadrat berarti minus I. Minus H coret kuadrat. Kemudian di sini sebentar. Berarti di sini alfa X, dodo X, ditambah alfa Y, dodo Y, ditambah alfa Z, dodo Z, kemudian dikali alfa X, dodo X, ditambah alfa Y, dodo Y, ditambah alfa Z, dodo Z, seperti ini. Kemudian ditambah suku ini
dikali dengan suku ini ya. Berarti kita dapatkan di sini ditambah atau di bawah saja. Berarti di sini kita dapatkan eh, ditambah sebentar. Karena minus berarti jadi minus ya. Berarti minus IH coret alpha X dodo X ditambah alpha Y dodo Y ditambah alpha Z dodo Z MC beta. Nah, kemudian ditambah yang ini dikalikan dengan yang ini ya. Sini IH coret berarti di sini adalah IH coret MC beta ini operator dikali dengan alpha X dodo X ditambah alpha Y dodo Y tambah alpha Z dodo Z. Nah, ini yang tadi saya katakan ya. Kita tidak bisa langsung gabungkan suku ini dengan suku ini karena suku-suku yang ada di dalamnya itu merupakan operator ya. Jadi belum tentu alpha X beta itu sama dengan beta alpha X ya. Bergantung apa isi dari operator tersebut ya. Kalau dia berupa bilangan tentunya dia bisa kita gabungkan ya. Kalau dia merupakan bilangan kompleks, tapi belum tentu. Kemudian suku yang terakhir berarti suku ini dikali dengan suku ini. Berarti kita dapatkan di sini ditambah MC M kuadrat C kuadrat beta kuadrat. Nah, seperti ini. Kali dengan MC. Baru kemudian nah kita tinggal kalikan ini ya. Kita kalikan semua sukunya ya. Kita bongkar semuanya. Berarti ini dikali dengan ini dikali ini dikali ini dikali yang ini, dan seterusnya. Begitu juga dengan yang ini. MC betanya kita kalikan semua suku di sini kita kalikan dengan MCB, di sini MCB dikali dengan semua suku di sini. Jadi kita jabarkan satu persatu ya. Kita pindah ke sebelah saja. Oh, ternyata ini jadi ini kita kalikan, kita akan dapatkan di sini. Saya tuliskan di bawah saja ya, karena ini lumayan panjang. Di sini akan didapatkan C kuadrat. Berarti di sini H coret kuadrat. Kita kalikan berarti ini dikali ini berarti alpha X kuadrat do kuadrat dx kuadrat ya. Berarti alpha X kuadrat do kuadrat do X kuadrat. Kemudian ditambah dengan, kita kalikan saja dulu yang sini ya, berarti ini dikali ini dikali ini ya, supaya lebih mudah kelihatannya. Di sini alpha Y kuadrat, di sini do kuadrat do Y kuadrat, ditambah alpha Z kuadrat do Z kuadrat. Kemudian suku silangnya ya. Berarti ini dikali dengan ini dikali dengan ini. Berarti di sini ditambah dengan alpha X, alpha Y. Di sini jadi do kuadrat do X do Y. Kemudian ditambah alpha X, alpha Z. Di sini do kuadrat do X do Z. Kemudian ditambah ini ya, ini ke sini sama ini ke sini, YX dan YZ. Berarti di sini alpha Y atau di bawah saja. Di sini alpha Y, alpha X. Di sini adalah do kuadrat do Y do X. Kemudian ditambah di sini alpha Y, alpha Z. Sini do kuadrat do Y do Z. Ya. Kemudian setelah itu suku yang ketiga ya. Suku yang ketiga itu berarti yang Z, yang ini ZX dan ZY ya.
berarti alfa X, sorry, alfa Z, alfa X, ini do kuadrat do Z do X, kemudian ditambah dengan uh, alfa Z, alfa Y, ya, do kuadrat do Z do Y, seperti ini. Nah, ini sudah kita kalikan ya, suku yang ini dengan suku yang ini. Kemudian kita berpindah ke baris yang kedua. Baris yang kedua berarti di sini kita dapatkan di sini dikurang sebentar. Oke, di bawah saja ya supaya dia tidak terputus. Di sini dikurang IH coret MC yang ini ya. IH coret alpha X MC-nya bisa keluar ya karena dia konstan. Berarti IH coret MC alpha X beta dodo X dan seterusnya ya. Kita dapatkan di sini alpha X beta dodo X, kemudian ditambah alpha Y beta dodo X, kemudian ditambah alpha Z beta dodo Z. Kemudian dikurang suku selanjutnya. Suku selanjutnya ini ya. Betanya dulu yang duluan. Jadi IH coret MC beta alpha X. Di sini dikurang IH coret MC. Di sini menjadi beta alpha X. Dodo X. Kemudian ditambah beta alpha Y. Dodo Y. Kemudian ditambah beta alpha Z. Dodo Z. Nah, seperti ini. Kemudian suku terakhir itu ditambah ini ya. M kuadrat C kuadrat beta kuadrat. M kuadrat C kuadrat beta kuadrat. Nah, seperti ini. Lumayan panjang ya. Tapi memang harus seperti itu ya. Jadi kita bongkar semuanya ya. Maaf Pak, ada Ya, tadi salah tuh yang itu yang suku terakhir tadi Pak, yang doye beta. sebentar. Yang mana? Ini? Yang sebelahnya lagi Pak, yang Ini? dalam sebelumnya lagi. Di doye Pak, doye. Doye di sini. Oh, di sini ya. Oke, terima kasih. Nah, itu sebenarnya juga yang menjadi eh, kendala kita biasanya dalam menurunkan persamaan yang panjang seperti ini adalah ketelitian kita ya. Karena biasanya kita sudah turunkan, sudah berlembar-lembar, dan kita dapatkan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ternyata setelah kita cek kembali, ada bagian-bagian kecil seperti ini yang keliru ya. Sehingga memang ketelitian kita itu harus betul-betul diperhatikan. Jadi setiap step itu setelah kita turunkan, kita coba periksa lagi ya. Kalau misalkan nanti kalian mungkin bergelut dalam penurunan persamaan seperti ini. Jadi ketelitian seperti itu harus betul-betul diperhatikan ya. Karena jangan sampai kita sudah melangkah jauh, ternyata setelah hasilnya di belakang sangat rumit ya, misalnya sangat panjang, seharusnya bisa lebih sederhana. Kemudian kita curiga kenapa ini bisa sangat rumit ya. Ternyata setelah kita cek ada yang keliru ya. Jadi step-stepnya itu harus betul-betul kita periksa, harus kita perhatikan. Oke, sampai di sini stepnya. Kemudian, nah kita sudah dapatkan persamaannya bentuknya seperti ini. Nah, kita bisa kelompokkan ya. Ada suku-suku yang bisa kita kelompokkan ya. Misalkan suku ini, misalkan do X, do Y, itu bisa kita kumpulkan dengan ini ya. Karena suku turunannya itu sama ya. Jadi alpha X, alpha Y, ditambah alpha Y, alpha X, dikali dengan do kuadrat, do X, do Y. Karena do kuadrat, do X, do Y itu sama dengan do kuadrat, do Y, do X. Sama saja. Jadi suku ini bisa kita kumpulkan ya. Suku ini bisa kita, saya beri saja ini, suku yang ini itu bisa kita kumpulkan dengan yang ini ya.
Kemudian suku yang ini bisa kita kumpulkan dengan suku yang mana? Ini ya, suku yang ini. Kemudian suku yang ini mana? Ini suku yang ini itu bisa kita kumpulkan dengan suku yang ya. Begitu juga dengan yang ini ya. Yang ini dodo X dengan yang ini bisa kita kumpulkan. Yang ini bisa kita kumpulkan dengan yang ini. Kemudian ini bisa kita kumpulkan dengan yang ini. Kemudian yang ini kita kumpulkan dengan suku yang ini. Ya. Jadi persamaannya bisa menjadi lebih sederhana. Nah, setelah nanti persamaannya menjadi lebih sederhana, baru kemudian kita bandingkan dia dengan persamaan Klein-Gordon kembali. Karena kan tujuan kita mengkuadratkan persamaan ini, persamaan dari postulat Dirac ini, bagaimana kita ingin menunjukkan bahwa persamaan ini konsisten dengan persamaan Klein-Gordon. Ya. Oke, jadi kalau kita kelompokkan sekarang, kita dapatkan di sini E kuadrat Psi itu sama dengan persamaannya menjadi, sebentar, C kuadrat, nah, di sini tetap ya, jadi di sini tetap min H coret kuadrat, kemudian di sini tetap alfa X kuadrat do X ditambah alfa Y kuadrat do Y kuadrat tambah alfa Z kuadrat do Z kuadrat. Nah, sampai di sini. Sini sudah bisa kita tutup. Nah, kemudian ini tadi kita kelompokkan ya. Jadi di sini bisa kita kelompokkan alfa X, alfa Y ditambah alfa Y, alfa X dikali dengan do kuadrat do X do Y. Ya. Kemudian yang kedua lagi, yang bagian do X do Z ya. Berarti kita dapatkan di sini ditambah dengan alfa X, alfa Z ditambah dengan alfa Z, alfa Y. Sini do kuadrat do X do Z. Kemudian yang terakhir ya antara Y dan Z ya. Alfa Y, alfa Z ditambah alfa Z, alfa Y. Di sini do kuadrat Y do Z ya. Kemudian suku yang di bawahnya lagi yang ini ya. Ini bisa kita dapatkan min IH coret MC kita keluarkan, kemudian di sini berarti alfa X beta sebentar. Oke, sudah benar ya. Alfa X beta ditambah beta alfa X ya, dikali dengan dodo X. Kemudian di sini ditambah alfa Y beta ditambah beta alfa Y dodo Y. Kemudian ditambah alfa Z beta tambah beta alfa Z. Sini dodo Z. Ya. Kemudian ini dalam kurung lagi, ini ditambah M kuadrat, C kuadrat, delta kuadrat, C. Nah, jadi kita sudah dapatkan bentuk sederhananya seperti ini. Nah, baru kemudian persamaan ini akan kita bandingkan dengan persamaan Klein-Gordon. Di sini ada E kuadrat C ya, seperti ini. Jadi persamaan ini akan kita bandingkan sehingga kita bisa dapatkan bagaimana kira-kira bentuk alfa dan beta. Oke, untuk sesi pertama ini saya kira ya, ada yang menanyakan? Yang pertamanya Pak, C kuadrat dalam kurung itu minus H coretnya atau plus Pak, karena di atas tidak ada minusnya. Oke. Sebentar akan kita jawab ya. Karena waktunya tinggal 1 menit lagi, kita break dulu. Nanti kita akan lanjutkan di sesi kedua ya. Oke. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi